Di sesi istirahat, Myung-ho lagi-lagi mengkonfrontasi Doksu. Ia juga penasaran bagaimana tingkat dasar bisa lolos dari jebakannya kemarin. Melihat Doksu, ia jadi teringat kembali seorang wanita yang dilihatnya. Wah, tambah penasaran saja Myung-ho. Tapi Junhwa datang melerai si Myung-ho menyebalkan itu. Sementara itu, Menteri Perang sepertinya curiga pada pangeran pesakitan karena setahunya pedang yang jadi alat penghilangan nyawa hanya bisa dimiliki oleh para pangeran kerajaan saja. Tapi dugaannya melesat karena pedang si pangeran masih ada pada dirinya. Sedangkan Dokyung dengan sengaja melepaskan burung beo miliknya, lalu meminta para pemegang untuk mencarinya kembali. Tingkat dasar pun kelimpungan. Dan sembari mencari, Lenho berpendapat, jika ada bagusnya juga burung beo itu terbang, karena kini ia bisa bebas dan mencari temannya yang lain. Dan berkat pemikiran Enho itulah Doksu memiliki sebuah ide cemerlang. Di tempatnya, Myung-ho masih saja kepikiran. Dia baru merasakan keanehan pada Doksu yang belum pernah sekalipun melihatnya mandi bersama dengan pemegang lainnya. Dan akhirnya Doksu menghadap kembali ke tamu pentingnya dan membuat burung beo dari kertas. Bukan hanya satu, tapi ada dua. Dokyun pun membatin karena nasib beo itu sama seperti dirinya yang terkurung tak berdaya. Doksu yang seorang wanita tahu betul perasaan Dokyung. Jadi ia menghibur gadis itu dengan mengajarinya bermain gulir dadu. Dokyung tampak terhibur sekali dengan hal itu. Tak lama Puan Sol pun datang karena mendengar Dokyung tertawa. Melihat permainan itu membuat Puan Sol bernostalgia. Entah mengapa perkataan dari pemuda bernama Hong Doksu mengingatkannya pada Hong Jeon. Hari ini adalah hari terakhirnya Dokyung di penginapan karena ia dipaksa pergi ke Onyang, tempat Pangeran Muyong berada. Tampak Dokyung merasa tak senang. Dan untuk itu ia meminta tingkat dasar melakukan sesuatu. Empat pria jantan itu pun kini membagi tugas. Leon Ho akan menyiapkan hidangan di pinggir danau. Hong Sura akan berpura-pura menjadi Dokyung untuk mengelabui pengawalnya. Sementara itu, dua orang lainnya akan membawa Dokyung untuk pergi ke danau. Untuk mengelabui, maka Doksu pun menjadikan dirinya umpan. Dan Junhwa juga Dokyung akan terus berlari menuju danau. Namun kegiatan mereka itu ternyata dimata-matai oleh Myung-ho dan antek-anteknya. Ia pun segera mengadukan hal ini pada seniornya yang langsung melaporkan pada Puan So. Tanpa tahu apapun, Doksu malah sampai terlebih dahulu. Jadilah sambil menunggu Doksu dan Leon Ho menunggu di pinggir danau. Suasana tiba-tiba menjadi canggung dan mendadak romantik karena kemunculan kunang-kunang yang cantik. Keduanya lalu mencoba untuk menangkap kunang-kunang itu. Lah tak sengaja tangan keduanya malah saling menangkap. Sungguh canggung sekali. Untungnya suasana kembali mencair saat Junhwa dan Dokyung datang. Sementara itu Gosura sudah ketangkap basah dengan pakaian wanitanya. Dan Dokyung benar-benar menikmati pemandangan indah itu. Tapi baru saja dimulai, barisan pengawalnya sudah datang menjemput. Aksi mereka pun ketahuan. Semua pun dikumpulkan. Si Myung-ho senang dengan keadaan heboh begini. Dan lagi-lagi Puan Sol bertanya pada Doksu, apa alasan dari kejadian semua ini? Doksu pun mengakui jika ini semua salah dirinya, tapi Dokyung membela jika tingkat dasar hanya mengikuti perintahnya saja. Dan kini Dokyung sudah siap memberikan penilaiannya di mana ia meluluskan tingkat pakar juga tingkat dasar. Mendengar hal itu si Myung-ho tak terima. Sungguh tak mungkin karena tingkat dasar sudah mengelabui Yong Chondro. Karena Hong Doksu itu sebenarnya adalah seorang wanita. Sambil marah-marah begitu, Myung-ho langsung merobek pakaiannya Doksu. Di mana Puan Sol langsung tertegun karena melihat luka yang ada di lengannya Doksu yang mirip dengan Hong Jeon. Dan episode 5 pun berakhir di situ.